Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dela Azharo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar server administration, dimana pada server administration ini tuh dia merupakan kelanjutan dari open source IT teknologi dan administrasi sistem jaringan. Nah, jika sebelumnya kita sudah pernah membuat topologi sederhana dengan virtual machine serta melakukan konfigurasi dasar seperti setting IP address dan hostname. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap routing dan pengaturan sharing internet nih teman-teman. Adapun poin-poin penting di mana kita akan membahas untuk video kedepannya yaitu aktivasi router Ubuntu, kemudian sharing koneksi internet, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu konfigurasi NAT, resolver, dan IP tables persistent. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utamanya, di sini saya bakal menjelaskan secara singkat konsep dari router itu sendiri. Nah, jadi routing atau router ini tuh dia merupakan proses mengarahkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain yang berbeda network ID. Nah, di sini karena nantinya server dan klien itu memiliki network ID yang berbeda, maka keduanya tidak akan bisa saling terhubung secara langsung tanpa adanya router yang diaktifkan. Nah, jadi untuk gambarannya ini tuh seperti ini teman-teman. Kita memiliki 4 virtual machine ya. Di sini kita punya klien Ubuntu, router Ubuntu, dan server Debian dan juga server Ubuntu. Dimana untuk Ubuntunya salah satu Ubuntu servernya ini tuh akan kita gunakan sebagai router. Nah, di sini kalian bisa lihat di layar pada server Debian dan server Ubuntu dia memiliki network yang sama, jadi keduanya nantinya bakal saling terhubung. Nah, namun pada klien Ubuntu dia memiliki network yang berbeda, teman-teman. Nah, maka si klien Ubuntunya ini tuh nantinya dia tidak akan bisa komunikasi ke server Debian ataupun ke server Ubuntu. Begitupun sebaliknya. Nah, lalu bagaimana supaya si klien Ubuntunya ini tuh bisa komunikasi ke server Debian dan server Ubuntunya? Nah, maka kita akan menggunakan router Ubuntu ini, teman-teman. Jika pada video sebelumnya kita menggunakan Debian sebagai router, nah maka di video kali ini kita akan menggunakan Ubuntu sebagai routernya. Untuk konfigurasinya ini tuh sama saja, cuman kita menggunakan virtual machine yang berbeda. Nah, jadi supaya kita bisa menggunakan Ubuntunya ini tuh berperan sebagai router, kita perlu melakukan aktivasi router terlebih dahulu, teman-teman. Basa-basi, kita langsung saja masuk ke router Ubuntunya. Nah, di sini saya sudah login dan sudah masuk ke rootnya ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung saja melakukan aktivasi router pada Ubuntunya. Di sini kita akan menggunakan perintah nano /etc /sysctl.conf. Kita bisa enter. Nah, di sini kalian cari nih teman-teman baris yang bertuliskan net.ipv4.ip_forward sama dengan 1. Nah, di sini ketika kalian sudah melihat baris net.ipv4.ip_forward sama dengan 1, kalian bisa menghapus pagarnya teman-teman. Di sini kalian bisa menghapus pagarnya untuk aktivasi router. Nah, jika kalian sudah mengaktifkan sehingga barisnya yang tadinya biru menjadi warna putih, kalian bisa langsung menyimpan. Kita bisa ctrl+X, Y, kemudian enter. Nah, kemudian untuk kita bisa mengecek apakah aktivasi routernya ini tuh berhasil, kita gunakan perintah sysctl -p. Kita bisa enter. Nah, di sini kita aktivasi routernya ketika kita mengetikkan perintah sysctl -p, dia akan memunculkan balasan net.ipv4.ip sama dengan forward sama dengan 1. Itu artinya aktivasi router kita sudah berhasil, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukan tes ping antara IP client dan IP server untuk memastikan keduanya sudah saling terhubung. Nah, di sini saya bakal coba mengecek IP pada routernya, IPA dengan perintah IPA. Oke, di sini dia pada endpost 3 memiliki
memiliki IP 192.168.56.10. Untuk endpost 8-nya dia memiliki IP 172.16.1.1, dan untuk endpost 9-nya dia memiliki IP 10.10.10.1. Nah, kemudian kita akan mengecek di Ubuntu servernya. Kita login terlebih dahulu. Oke, di sini saya bakal mengecek IP-nya. Di sini dia memiliki IP address yaitu 10.10.10.3, dan kita juga akan mengecek pada Ubuntu kliennya. Pada Ubuntu klien. Nah, di sini kita cari yang namanya terminal. Ini terminal. Nah, di sini kita gunakan perintah IPA sama. Nah, di sini dia memiliki IP address 172.16.1.2. Nah, kemudian saya bakal mencoba tes IP server di kliennya. Dia tadi memiliki Ubuntu servernya memiliki 10.10.10.3. Nah, kita bakal coba tes ping 10.10.10.3. kita coba tes. Nah, dia sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kemudian saya juga bakal mencoba saya bakal mencoba tes ping IP milik klien Ubuntu ke server. Oke, kita coba tes ping 172.16.1.2. Bener kan ya? Sebentar. Ya, betul, 172. Sorry. Kita bisa enter. Nah, di sini dia sudah 64 bit. Oke, kita juga akan melakukan hal yang sama di Debian CLI-nya. Di sini saya coba IPA dulu. Nah, di sini pada Debian kita memiliki IP address 10.10.10.2. Nah, saya bakal coba tes ping IP milik klien di Debian CLI ini. Tadi dia memiliki 172.16.1.2, kita bisa enter. Nah, dia juga menampilkan replay 64 bit. Oke, jadi segitu saja untuk materi aktivasi routernya. Kita bakal langsung lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, di materi kedua ini tuh kita sudah sampai ke materi yaitu berbagi koneksi internet atau sharing koneksi internet. Nah, pada materi ini ketika saya akan mencoba ping 888 seperti ini, nah maka dia akan menghasilkan reply timeout seperti ini teman-teman. Itu artinya menandakan bahwa ping test kita ini tuh gagal karena si router Ubuntu-nya ini tuh dia belum mendapatkan koneksi internet. Nah, lalu bagaimana supaya si router Ubuntu-nya ini tuh dia mendapatkan koneksi internet? Nah, caranya adalah kita bisa melakukan sharing koneksi internet. Dengan caranya kalian bisa pergi ke control panel. Kita pergi ke control panel, kemudian cari yang namanya network and internet, kemudian network and sharing center, dan change adapter setting. Nah, di sini kalian cari internet mana yang terhubung ke host OS atau laptop kalian. Nah, di mana internet yang terhubung ke laptop kalian ini tuh nantinya bakal kita salurkan ke virtual machine kita. Nah, semisal di sini contohnya saya terhubung ke WiFi Trans. Nah, maka internet dari WiFi Trans ini tuh bakal saya salurkan ke virtual machine router Ubuntu saya gitu. Nah, oke teman-teman, di sini pada router Ubuntu server saya ini tuh dia terhubungnya itu ke host only adapter dengan nama VirtualBox Host Only Ethernet. Nah, di sini kalian bisa lihat di settingan networknya. Kita bisa lihat di networknya. Nah, di sini saya terhubungnya itu ke host only adapter dengan nama VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Nah, maka kalian pada kontrol panelnya itu kalian cari nih Ethernet mana yang terhubung ke virtual machine kalian. Nah, di sini saya akan menggunakan terhubungnya itu VirtualBox Host Only Network. Nah, maka nanti saya akan menggunakan VirtualBox Host Only Network ini tuh untuk saya hubungkan ke WiFi supaya si virtual machine-nya mendapat koneksi internet melalui VirtualBox Host Only ini. Nah, di sini kalian bisa melihat pada VirtualBox Host Only-nya
kita bisa mengecek detailsnya, yaitu dia memiliki IP 192.168.56.1. Ini tuh sesuai dengan settingan IP pada routernya. Di sini saya coba IP A ya. Nah, pada IP A dia juga sama memiliki IP 192.168.56.2. Nah, kemudian di sini kalian bisa langsung saja nih sharing internet melalui WiFi. Berarti di WiFi-nya kalian klik 2 atau klik kanan. Dan kemudian kalian pilih yang properties. Nah, setelah itu kalian pilih yang sharing. Nah, kemudian di sini kalian bisa checklist allow other network-nya, dan pada home networking connection-nya kalian hubungkan ke Ethernet mana yang terhubung ke virtual machine kalian gitu, supaya bisa disalurkan internet WiFi. Nah, di sini saya sudah dihubungkan ke VirtualBox host only-nya, kita bisa klik OK. Nah, maka di sini dia akan memunculkan pesan, yaitu ketika kita klik yes ini tuh, maka IP address pada Ethernet-nya itu akan berubah menjadi 192.168.137.1. Nah, di sini kita bisa langsung klik yes saja ya. Nah, maka di sini untuk pengaturan pada VirtualBox host only-nya itu akan berubah teman-teman. Yang tadinya ini tuh .56.1, maka dia akan berubah menjadi 192.168.137.1. Nah, dimana yang artinya kita juga harus mengubah juga settingan pada router Ubuntu-nya. Di sini kan dia masih 56.2 ya, maka kita akan mengubah settingan IP-nya. Kita bisa pergi ke settingannya. Nah, di sini kita hanya perlu mengubah pada addresses dan pada gateway-nya. Di sini kita bisa ubah 56-nya itu menjadi 137, dan pada addressesnya juga sama, kita ganti menjadi 137 seperti ini. Berarti addressesnya kita pakai 192.168.137.2, dan pada gateway-nya kita pakai host OS. Kita pakai IP host OS, yaitu 192.168.137.1. Nah, jika sudah kita setting, kita bisa menyimpannya dengan ctrl-x, y, lalu enter. Nah, tidak lupa kita netplan apply aja ya. Oke, kita bisa cek IP apakah sudah berhasil. Nah, di sini nih kita pada nPost 3 juga sudah berhasil mengubah IP menjadi 192.168.137.2. Nah, jika sudah, kita bisa langsung nih coba testing IP 88 lagi. 888. Kita bisa enter. Nah, maka di sini dia sudah menghasilkan replay seperti ini yang menandakan dia sudah berhasil dan router Ubuntu-nya sudah berhasil terkoneksi ke internet, teman-teman. Walaupun router kita ini tuh sudah punya akses internet, pada server dan klien di dalam jaringan lokal ini tuh dia belum bisa mengakses internet, teman-teman. Nah, jadi untuk itu kita perlu melakukan yang namanya konfigurasi NAT agar supaya IP private ini tuh bisa kita terjemahkan ke IP public. Untuk konfigurasi NAT ini tuh kita bisa samakan dengan IP tables. Nah, kita akan kembali ke router Ubuntu-nya dengan kita melakukan membuat direktorinya untuk IP tables ini tuh untuk menyimpan konfigurasi NAT atau konfigurasi IP tablesnya dengan perintahnya itu mkdir /etc /IP tables /rules.v4. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini saya muncul cannot create directory karena sebelumnya saya sudah pernah membuat file directory IP tables rules ini, teman-teman. Nah, jika kalian sudah membuat direktorinya, kita bisa langsung lanjut ke konfigurasi NAT-nya ini tuh dengan perintah IP tables min t NAT min A-nya kapital ya, teman-teman. Lalu post routingnya juga kapital, lalu min O. Nah, kemudian kita akan sambungkan ke koneksi mana yang terhubung ke internet. Nah, di sini kan saya menggunakannya itu kan nPost-nya itu nPost 3. Nah, kemudian min J
Masquerade. Nah, kemudian kita bisa enter. Oh sorry, di sini saya ada sedikit kesalahan typo ya, itu Masquerade. Ini harusnya Masquerade. Oke, kita bisa enter. Nah, dia tidak. Setelah itu kita bisa nge-save IP tables ini tuh dengan perintah IP tables min save. Kita lebih dari, nah kemudian kita ketikkan slice etc slice IP tables, kemudian kita akan menyimpannya ini tuh di directory roles.v4. Nah kemudian kita enter. Oke, kemudian kita bisa cek dengan perintah cat slice etc slice IP tables slice roles.v4. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini untuk konfigurasi NAT-nya itu sudah ada ya teman-teman. Di sini kenapa ada dua? Karena sebelumnya saya sudah pernah melakukan konfigurasi NAT seperti ini. Nah, jadi di sini untuk konfigurasi NAT-nya sudah berhasil tersimpan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal coba ping 88 pada server dan juga klien. Kita ping 888, nah enter, maka dia sudah menampilkan hasil replay. Kita juga akan melakukannya di Debian CLI. Kita ping 888, nah maka dia juga menampilkan replay. Dan pada klien kita masuk dulu pada klien. Apakah dia juga sama menampilkan replay? Kita ketik saja ping 888. Nah, dia juga sama menampilkan replay, teman-teman. Jadi, itu artinya konfigurasi NAT kita sudah berhasil. Nah, oke teman-teman, di sini walaupun kita sudah melakukan ping 88, bukan berarti kita bisa melakukan yang namanya ping google.com. Nah, di sini ketika saya mencoba melakukan ping google.com, nah, itu dia hasilnya akan temporary failure in name resolution, yang mana artinya kita belum melakukan konfigurasi resolve gitu teman-teman. Nah, jadi yang perlu kalian lakukan adalah melakukan konfigurasi resolve pada routernya. Nah, di sini kalian lakukan konfigurasi pada routernya dengan perintah nano slice etc slice resolve.conf. Kita enter. Nah, di sini pada bagian name server 127.0.0.53-nya kita nonaktifkan saja dengan menambahkan tanda pagar, dan kemudian kita akan menambahkan menambahkan name server sendiri dengan ketikan manual seperti ini. Name servernya google.com yaitu 8888. Nah, jika sudah, kita bisa menyimpannya. Dan kemudian kita netplan apply. Kita enter. Nah, sekarang kita coba ping google.com. Ping google.com. Nah, itu dia akan menghasilkan replay 64 bit seperti ini. Nah, walaupun pada router Ubuntu-nya ini tuh kita bisa melakukan ping google.com, bukan berarti pada server yang lainnya ini tuh kita bisa melakukan ping google.com sama seperti di router. Kita coba di server Ubuntu-nya ping google.com. Nah, maka dia hasilnya akan temporary failure. Artinya kita juga belum melakukan konfigurasi resolve seperti tadi yang kita lakukan pada router. Nah, caranya kita bisa pergi ke settingan IP-nya dengan perintah nano etc netplan saya tipe 00T. Kita enter. Nah, di sini saya belum menambahkan DNS Google-nya atau DNS 88 tadi. Nah, kita bisa menambahkan manual dengan ketikan perintah addresses ini seperti ini. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini kalian usahakan
harus sesuai ya, harus ngepas gitu. Kalau nggak ngepas, nanti ketika kita mencoba NetPlan apply akan muncul error. Kita bisa name server seperti ini. Nah, kemudian kita bisa ketikkan DNS Google tadi 888 dan juga 88.44. Nah, saya nambahinnya 2 ya. Jika sudah, kita bisa langsung menyimpan enter. Nah, kemudian kita NetPlan apply. Oh, di sini saya salah. Nih, harusnya name servernya itu yang di atas, bukan yang di bawah. Bentar, saya ganti dulu ya. Udah. Nah, jika sudah, kita simpan. Coba ya. Nah, baru bisa. Oke, jika sudah, kita coba ping google.com. Nah, dia sudah menampilkan hasil reply 64 seperti ini. Nah, kita juga melakukan hal yang sama pada Debian CLI dan Ubuntu kliennya. Kita juga menambahkan name server seperti tadi yang kita lakukan pada router dan juga server Ubuntu kepada Debian CLI dan Ubuntu klien supaya kita bisa melakukan ping google.com. Nah, di sini saya kan sudah melakukan yang namanya seperti tadi konfigurasi resolver. Saya coba ping google.com pada Debian CLI-nya. Dia juga sudah menampilkan replay berhasil, dan pada Ubuntu kliennya kita enter. Nah, di terminalnya kita coba ping google.com. Nah, oh salah, tipe google.com. Nah, dia juga menghasilkan replay seperti ini. Nah, jadi kalau misal kalian melakukan yang namanya ping google.com, kalian jangan lupa pada settingan IP-nya atau pada konfigurasi resolvernya itu ditambahkan name server google.com tadi, yaitu 888 atau 8844. Nah, jadi itu tadi artinya pada servernya ataupun pada Ubuntu lainnya sudah berhasil mendapatkan internet dari router yang didapat dari internet host OS atau laptop kita. Nah, sekarang pada tahap terakhir yaitu IP tables persistent. Nah, pada IP table persistent ini tuh dimana kita akan melakukan konfigurasi NAT dan IP tables yang sudah kita lakukan tadi itu bersifat permanen. Nah, jadi ketika kita tidak melakukan IP table persistent, maka ketika kita akan mematikan virtual machine-nya yang sudah kita lakukan konfigurasi NAT dan IP tables tadi, maka ketika kita akan membukanya lagi, ini tuh kita harus mengulang konfigurasi NAT dan IP tables dari awal seperti tadi. Nah, jadi kalau semisal kita nggak menggunakan atau nggak menginstal IP table persistent, maka kita harus mengulang konfigurasi NAT dan IP tables-nya tadi seperti dari awal. Nah, jadi kalau kayak gitu kan akan menghabiskan waktu dan buang-buang waktu doang. Nah, jadi hal yang harus kita lakukan adalah menginstal IP table persistent. Kita kembali ke router Ubuntu-nya terlebih dahulu untuk kita install IP tables-nya. Nah, di sini kita ketikkan perintah apt install IP tables min persistent. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, oke, di sini saya sudah berhasil menginstal yang namanya IP table persistent karena sebelumnya saya sudah pernah menginstal yang namanya IP table persistent. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum pernah menginstal yang namanya IP table persistent, maka dia nanti ketika memunculkan warning atau error, maka kalian perlu mengetikkan apt update seperti ini, teman-teman, update gitu. Update seperti ini dan kemudian kalian enter. Nah, namun di sini karena saya sudah pernah menginstal IP tables, jadi saya tidak perlu melakukannya kembali. Nah, jika sudah, kalian nanti bisa langsung klik Y atau Y saja. Nanti jika sudah, kalian bisa tunggu sebentar dan setelah itu kalian sudah bisa berhasil yang namanya menginstal IP tables persistent. Nah, oke, jadi sekian itu tadi kita sudah belajar bagaimana konsep dasar routing, bagaimana caranya kita belajar routing, konfigurasi NAT, resolver, dan IP tables. Nah, jadi untuk video materi kali ini kita cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.